Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen terakhir kita, Radically Simple IT. Pak Gunawan, langsung aja. Kita tahu masih banyak perusahaan yang karena CEO-nya kurang mengerti IT, dan CIO seperti kita tahu by nature, bukan salahnya dia senang yang ideal, senang yang bagus, senang yang besar, sehingga seringkali membeli sesuatu yang melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Ya. Berapa banyak yang CEO ataupun perusahaan yang bisa mengatasi hal ini sehingga tidak underutilize apa yang mereka beli? Apakah masih sering terjadi nih mereka beli sesuatu yang over spec gitu? Ya. Jadi kalau dikatakan over spec masih banyak. Contoh yang paling sederhana adalah kalau CEO atau CIO tadi punya handphone, karena trennya seperti itu dia beli. Ya. Yang terjadi adalah pada saat handphone itu punya function and features yang luar biasa komplitnya, ternyata yang digunakan dia hanya perlu call, perlu SMS, dan perlu terima telepon. That's it. Ya. Dia tidak pernah memikirkan yang lain. Ternyata di dalam ada organizer, mungkin ada kitab suci, kemudian ada GPRS, dan ternyata dia nggak realize kalau itu tuh ada. Dia realize, tapi memang dalam kenyataannya toh saya nggak perlu juga. Nggak perlu juga, anyway. Nah, itu banyak sekali hal yang betul. Dan demikian juga dengan IT di sini. Banyak sekali perusahaan merasa ini perlu. Tapi pada saat terjadi di lapangan, ternyata saya nggak memerlukan sedetail itu. Jadi kita mesti start balik lagi to radically simple IT. Artinya bahwa kita boleh berpikir besar, kita boleh bervisionary jauh, tetapi kita start dengan phase yang jelas. Tetapi kita membangun infrastruktur adalah untuk sampai ke yang jauh. Jangan sampai kita bangun infrastruktur 2 tahun lagi sudah kelewat, 3 tahun lagi sudah nggak ada. Jadi kalau kita menghadapi satu pilihan, bahwa kalau kita melakukan ini kemungkinannya bisa overspec, tapi kalau kita tidak melakukan ini bisa underspec. Maksudnya kalau kita melakukan ini bisa over specification, bisa melebihi dari yang kita butuhkan. Tapi kalau kita tidak melakukan ini bisa kurang dari yang kita butuhkan. Kita cenderung memilih resiko untuk underspec ya. Karena dengan underspec sebentar lagi juga kalau kita realize kita bisa tambahkan gitu. Tapi overspec udah keluar duitnya, udah nggak bisa balik lagi. Teknologi saat ini memungkinkan kita start dari underspec tadi. Tetapi bukan saya mengatakan pada pelaku-pelaku bisnis dan kita harus start dengan underspec. Justru kalau kita punya kantong yang cukup, investasi yang baik, kita lakukan semua adalah pas. Kelebihan tidak bagus, kekurangan tidak bagus. Kita mencari yang pas. Tetapi kalau ada resiko, nggak mungkin selalu pas kan. Mungkin geser kiri, geser kanan gitu kan. Kalau ada kebutuhan gitu atau resiko seperti itu, rasanya kita lebih milih start dari resiko underspec daripada resiko overspec. Karena overspec duit nggak sebalik gitu ya. Underspec bisa segera diisi lagi gitu. Tapi saya perlu tambahkan lagi, walaupun tadi dikatakan overspec, ternyata kebutuhan bisnis sudah jauh di luar, artinya kemajuan bisnis sangat luar biasa, justru overspec tadi sangat mudah untuk just switch on. Artinya function feature sudah ada, tapi ternyata kebutuhan memang mendesak, dia tidak perlu lapor kepada CIO atau IT managers untuk drill down lagi. Ternyata kita tinggal on. Tapi berarti itu bukan overspec loh. Jadi itu sudah dipikirkan. Iya, kebutuhan itu anticipated development, bukan overspec ya. Betul. Oke Pak Gunawan, itu menarik sekali dan kita belajar dari artikel Radically Simple IT dari Harvard Business Review ini. Bagaimana kita belajar di Shinsei Bank di Jepang itu pendekatan path-based approach ini. Dan kesimpulan yang bisa didapat dari artikel ini adalah pertama adalah dari studi kasus ini. Seringkali IT dan bisnis itu dikatakan harus selaras. Tetapi di dalam artikel ini dikatakan jangan hanya menyelaraskan, tetapi harus digabungkan. Betul. Jadi bukan hanya menyelaraskan, tapi harus digabungkan. Dalam arti kata pada saat developmentnya, orang bisnis dan orang IT harus benar-benar bekerja bersama. Karena seringkali kenyataan di lapangan adalah orang IT technical persons, they don't understand the business. Pokoknya mau apa saya bikinin begitu. Sedangkan orang bisnis mengatakan IT you bikinlah, saya nggak ngerti IT itu bisa sampai segimana, tapi saya perlu you bikin aja lah yang you bisa ya. Mereka tidak mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan, kemudian IT itu menyampaikan ini loh IT bisanya kayak gini, dia bikin kira-kira
contohnya ya IT bisa kayak gini, kira-kira menjawab nggak kebutuhan. Nah, dengan demikian, dengan komunikasi seperti itu, maka akan terjadi satu solusi-solusi yang bisa dibantu oleh orang-orang IT. Tapi kenyataannya seringkali seperti transaksional, seperti orang IT itu seperti toko di dalam company tersebut. Saya mau beli ini, ada nggak? Nggak ada, ya udah. Ya, gitu ya. Saya punya tips untuk itu sebenarnya. Ini luar biasa, bahwa sebaiknya orang IT dan bisnis itu selaras dan akhirnya dikumpulkan jadi satu. Jadi pada saat artinya membangun satu investasi IT yang mendukung bisnis, yang terjadi adalah tips yang paling utama. Kenyataan di lapangan, banyak sekali orang IT menyediakan A sampai Z, tetapi yang dibutuhkan mungkin hanya A sampai M misalnya. Yang pertama. Yang Karena kedua, konsep toko itu. Ya. Yang kedua adalah orang bisnis sebaliknya. Dia seharusnya menitipkan atau katakanlah menginfokan ya orang-orang bisnis praktis seperti sales, marketing, kemudian finance. Carilah orang-orang yang terbaik untuk masuk di dalam proyek ini. Tapi kenyataan di lapangan biasanya orang yang terbaik tetap untuk nyari sales, orang yang terjelek dimasukkan dalam proyek. Jadi kebayang nggak bagaimana proyek ini akan sukses seandainya si business owner itu mengatakan, Pak, orang yang terbaik biarlah untuk saya untuk cari sales, terus orang yang terjelek saya taruh di tempat proyek daripada IT. Dia bisa cari sales Daripada dia nggak cari sales. Nah, di IT aja deh. Kebayang nggak dari CEO mengharapkan sesuatu yang luar biasa baik, ada return on investment, tetapi yang ditaruh adalah orang-orang yang tanda petik kurang baik. Yang terjadi adalah proyek ini niscaya akan patah di tengah jalan. Nah, itu tips yang luar biasa supaya business owners, business leaders memikirkan bahwa ternyata untuk bikin project IT dibutuhkan orang-orang yang baik, orang-orang yang nomor satu, ya, kombinasi dan keseimbangan antara pekerjaan dengan dengan project ini. Jadi buat para business leaders yang masih departemen IT-nya dan departemen bisnisnya itu masih kurang menyatu, harus lebih disatukan dan biarkan mereka bikin satu task force untuk develop solution dari IT. Ya, pelajaran kedua yang kita dapatkan dari Shinsei Bank dari artikel ini adalah mereka menganjurkan perjuangkan extreme simplicity yang sesederhana mungkin, sebisanya sederhana mungkin. Jadi dalam konteks tadi kalau ada resiko overspec dan underspec, pilihlah underspec dulu, begitu ya. Nah, dalam pilihan yang sederhana ini ada dua yang bisa diperjuangkan, adalah satu, gunakan solusi yang sederhana dan yang reusable. Contohnya di dalam kasus Shinsei Bank ini, kebanyakan bank ATM-nya itu menggunakan list line, ya, karena itu lebih reliable dibandingkan internet. Tetapi Shinsei Bank lihat, internet sebenarnya bisa melakukan semuanya, tetapi memang kurang dapat diandalkan karena suka down, ya, downtime-nya ada resiko lebih besar dibandingkan list line. Tapi Shinsei ini bilang kalau begitu kita pakai dua internet dari dua provider yang beda. Jadi satu nutup yang lain. Kalau satu down, yang satu masih up. Pada saat dua-duanya down, hampir jarang lah. Dan itu ternyata dari studi yang resiko itu justru lebih kecil downtime-nya dibandingkan pakai satu list line. Nah, jadi pakai internet, very very cheap dibandingkan list line, sehingga Shinsei Bank ini bisa mengirit biaya yang luar biasa besar sekali. Nah, yang kedua juga diingatkan bahwa yang namanya modularitas itu bukan modul-modul, bahwa modularitas itu berarti kalau orang atau satu departemen mau mendevelop modulnya itu tidak mengganggu modul yang lain. Karena seperti tadi Pak Gunawan katakan, orang yang lain kalau HR mau develop modul terus kita harus adjust nih supaya bisa nyambung ke marketing. Orang marketing bilang, kok ganggu gua sih, kok masih banyak kerjaan yang lain gitu kan. Asal you develop yourself tanpa ganggu saya sih tutup mata aja lah gitu ya. Nah, inilah yang penting juga untuk diperhatikan. Dan yang ketiga, pelajaran diambil dari case study ini, dari Shinsei Bank ini juga dalam deployment-nya dikatakan bahwa berikanlah sebagian kekuasaan kepada orang. Karena seringkali kalau kita employ satu enterprise IT, orang-orang tuh merasa kekuasaan yang biasa di tangannya itu sekarang dipindahkan kepada sistem. Tadinya dia mau ketik-ketik suka-sukanya dia, caranya dia bikin report, sekarang untuk bikin report dia harus buka beberapa layer, baru dia bisa bikin report, dan itu formatnya juga disediain gitu ya. Karena memang format itu disediain supaya database-nya bisa di-mining, supaya bisa communicate dengan yang lain. Tetapi mereka merasa, oh sekarang saya yang harus nurut pada IT, bukan IT yang nurut kepada saya. Nah, dalam hal ini dianjurkan bahwa harus memperhatikan psikologi dari orang tersebut. Karena orang-orang yang merasa seperti itu akan cenderung rejection, rebellion.
Dia kalau ada bosnya dia pakai, dikutik-kutik. Lagi nggak ada bosnya, saya mau pakai cara sendiri. Terserah deh nanti mau kayak gimana urusannya. Ya. Jadi dengan demikian menurutnya tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi dalam hal ini dikatakan kalau kita pakai simple radical IT, ya tidak langsung memindahkan kekuasaan kepada sistem, maka slowly para users itu merasa terbantu sedikit dengan tidak sadar mereka akan masuk ke dalam sistem tersebut. Kalau kita pakai Big Bang, seringkali change itu too much, sehingga orang itu merasa, aduh, saya kok sekarang jadi nurut pada IT, kayak prosedurnya banyak banget gitu ya dibandingkan sebelumnya begitu. Bahkan ada yang ekstrim dikatakan bahwa dengan adanya IT nanti bangku saya di mana? Itu banyak sekali psikologis ketakutan daripada para employee. Seandainya mereka menerapkan IT begitu cepat, enterprise begitu banyak, bangku saya akan di mana? Apakah otorisasi saya akan berkurang? Apakah saya mau dihilangkan sama sekali karena diganti oleh IT? Itu yang menjadi tantangan yang mesti dipikirkan. Baik, para business leaders dan intellectual business community, IT ini sesuatu yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para CEO juga. Saya tadi tidak sependapat dengan Pak Gunawan bahwa CEO itu tidak perlu tahu IT. CEO sangat perlu tahu IT, khususnya dalam konteks strategik. Ya. Dengan demikian kita tutup pembicaraan kita hari ini, radically simple IT. Ingat, IT itu kalau bisa kita mulai dengan sesimpel mungkin, baru kita develop. Kita akan jumpa lagi dalam program CEO Reference minggu depan, dan kami berharap bahwa rubrik ini atau sesi ini akan berguna buat Anda para business leaders dan intellectual business community. Sampai jumpa.